Salam, haleluya. Di hari yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hebat, saudara. Firman Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk saat yang indah, untuk berkat Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan urapan kuasa. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan kemenangan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara, yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, saudara. Dan ke-11, murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tema hari ini, saudara, menyembahnya. Luar biasa. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa hal yang indah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yaitu, murid-murid yang melihat kenaikan Yesus ke sorga. Luar biasa, saudara. Sebuah pengalaman yang indah. Sebuah pengalaman yang tidak bisa dikatakan. Pengalaman yang begitu berharga. Pengalaman melihat kenaikan Yesus ke sorga. Melihat gurunya naik ke sorga. Membuat murid-murid semakin percaya. Membuat murid-murid semakin yakin. Membuat murid-murid semakin percaya diri. Untuk melakukan semua yang dikatakan. Karena mereka sudah mendapatkan berkat, mereka sudah mendapatkan mujizat, mereka sudah mendapatkan pernyataan Tuhan yang luar biasa, saudara. Inilah saya mengatakan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Hari ini, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan diberikan kepada kita, saudara. Diberikan kepada saudara, orang percaya, orang yang mengandalkan. Orang yang selalu ada di jalannya dan mau mendengarkan firman-Nya, mau melakukannya dengan taat dan setia. Dan kalau kita lihat di sini, hal yang indah yang didapat oleh murid-murid, mengapa mereka bisa melihat Yesus naik ke surga? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa, saudara, pertanyaan yang besar. Dan Tuhan akan menjawabnya pada kita hari ini. Mengapa murid-murid melihat kenaikan Yesus ke surga? Bisa melihat. Yang pertama, dikatakan di sini, karena mereka sehati. Mereka datang semua ke Galilea. 2-3 orang berkumpul bersehati memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir. Dan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi kuncinya adalah kesehatan, kekompakan, keharmonisan. Sekarang murid-murid sehati berkumpul berdoa. Luar biasa, saudara. Kalau satu keluarga berkumpul berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, luar biasa, saudara. Jadikan keluarga saudara warga yang sehat, warga yang harmonis, warga yang mencari Tuhan, dan Tuhan akan menampakkan wajahnya, memberikan kasihnya, memberikan sukacitanya. Yang kedua, mengapa murid-murid bisa melihat Yesus naik ke surga? Mereka mau melakukan perintah Tuhan, berjalan ke Galilea seperti yang dikatakannya. Mereka mau berjalan ke Galilea, walaupun mereka belum tahu akan terjadi apa, saudara. Inilah yang saya mau katakan, ikut Tuhan, berjalan, dipimpin oleh Tuhan, dengan kerelaan, dengan kepasrahan, bukan dengan terpaksa, saudara. Ada banyak orang berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, karena terpaksa. Hari ini Tuhan menuntut kerelaan hati kita, menuntut hati kita yang penuh dengan sukacita, ada di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia. Karena berjalan bersama dengan Tuhan luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan besar, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Yang ketiga, dikatakan di sini, mereka mau mengikuti Tuhan. Jadi di dalam hati mereka mau mengikuti Yesus. Ada kerinduan yang besar untuk mengikutinya. Berita yang baik hari ini, saudara,
Tuhan ingin melihat hati kita, apakah ada kerinduan yang besar untuk mengikutinya, untuk percaya kepadanya, dan untuk melihat. Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengikuti. Yang keempat, mereka mau melihat Dia. Jadi keinginan untuk bisa bertemu dengan Yesus itu yang luar biasa. Ada keinginan yang kuat untuk bertemu dengan gurunya. Hari ini, apakah ada kerinduan yang kuat bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan, untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Tuhan menghargai, Tuhan mengapresiasi orang yang mau melihatnya, orang yang mau memandang wajah, dan orang yang mau percaya kepadanya, saudara. Yang kelima, dikatakan di sini, mengapa murid-murid Tuhan bisa melihat Yesus naik ke surga? Mereka mau menyembahnya. Luar biasa, saudara. Jadi, apa yang ada di dalam hati mereka diwujudkan dengan menyembahnya, meninggikannya, tersungkur di hadapannya. Tuhan ingin kita menyembahnya. Tuhan ingin kita memujinya, saudara. Tuhan ingin kita selalu mengingatnya. Karena orang yang menyembah Tuhan, orang yang memanggil nama Tuhan, orang itu akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan jawaban doa, dan mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Orang yang menyembah Tuhan, orang itu diberkati Tuhan berlimpah, saudara. Yang keenam, dikatakan di sini, mereka tidak ragu, walaupun ada yang ragu-ragu. Keraguan mereka tidak menghambat perjalanan mereka. Perjalanan mereka untuk melihatnya. Inilah saya mau katakan, saudara, tidak semua murid yakin dan percaya ketika berjalan ke Galilea. Ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ini yang saya mau katakan, tidak semua anak Tuhan yakin bahwa mereka akan melihat Tuhan, mereka akan percaya kepada Tuhan, mereka akan selalu hidup di dalam Tuhan. Ada saja yang ragu-ragu, ada saja yang bimbang, ada saja yang bingung. Mungkin juga ada saja yang pergi dari hadirat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena harta, tahta, wanita, dan kepopuleran dunia ini, saudara. Tetapi berbahagialah orang yang ada di jalan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, dan tidak ragu-ragu. Tuhan melihat hati setiap kita. Apakah kita percaya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi? Atau ragu-ragu, saudara? Tuhan tidak bisa memberkati orang yang ragu-ragu. Kalau kita lihat di sini, walaupun beberapa murid ragu-ragu, mereka tetap berjalan melangkah. Mereka tetap ada di dalam kelompok itu. Inilah saya mau katakan, orang ragu-ragu yang diberkati Tuhan adalah orang ragu-ragu yang tetap berjalan, tetap ingin melangkah, sekalipun hatinya berat. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dan mereka akan mendapatkan keyakinan, mendapatkan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan juga, saudara. Jadi hari ini Tuhan menjamah hati setiap orang yang ragu-ragu. Tuhan menjamah hati kita yang masih ragu. Masih ada pertanyaan besar dalam hati ini. Masih ada kebimbangan, masih ada hal yang membuat kita ragu. Tuhan akan menjawabnya hari ini, saudara. Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan dirinya di hadapan saudara, melihat saudara, dan memberkati saudara, memberkati kita dengan luar biasa, saudara. Yang ketujuh, mengapa murid-murid bisa melihat Tuhan? Mereka mau melihat kemuliaan Tuhan. Karena mereka tahu, di dalam Yesus ada hal-hal yang hebat yang akan terjadi. Ada mujizat, ada kasih Tuhan yang luar biasa, ada perkara-perkara besar. Dan itu kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi mereka mau melihat mujizat. Mereka mau melihat kemuliaan Tuhan. Karena mereka tahu, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang kedelapan, ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang luar biasa, saudara. Ikut Tuhan karena kita
setia, kita taat, bukan ikut-ikutan, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sudah mati bagi kita, mencurahkan darahnya, mencurahkan semua hal yang ada di dalam dirinya, pengorbanannya, supaya kita semua dihapus dosanya, ditebus dosanya, diselamatkan, dan menerima hidup yang kekal. Tuhan memberikan yang terbaik. Ini saatnya umat Tuhan memberikan yang terbaik. Umat Tuhan memberikan yang luar biasa, memberikan yang indah di hadapan. Berbagailah orang yang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berbagailah orang yang bisa memberikan yang luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkatinya dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk kesempatan yang indah. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan menjamah setiap hati, setiap orang yang saat ini membutuhkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan, yang jauh dari Tuhan dekat dengan Tuhan saat ini, yang keras hatinya dijamah Tuhan, dilembutkan Tuhan. Jadikan hari ini hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.